Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat tercengang mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau bapak atau ibunya, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini disampaikan dalam sebuah kiasan. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Zaman dahulu di Yerusalem ada sebuah pintu yang sempit dan rendah yang dinamakan lubang jarum. Apabila gerbang utama untuk masuk ke Yerusalem telah ditutup, maka orang-orang dan onta jika ingin masuk ke Yerusalem, mereka akan melalui lubang jarum ini, pintu yang sempit ini. Karena sempitnya pintu ini, jika ada onta yang ingin melewatinya, maka semua beban di punggung onta harus dilepaskan. Bukan hanya itu, onta pun harus merundukkan kepala agar dia dapat melewati gerbang itu. Pesan yang disampaikan adalah, untuk dapat masuk kerajaan sorga, orang harus melepaskan diri dari segala keterikatan dan merendahkan hati. Melepaskan keterikatan duniawi seperti halnya kekayaan. Kita boleh saja kaya, berpangkat, berpendidikan tinggi, memiliki sesuatu yang kita banggakan. Namun kita diminta tidak terikat dengan kekayaan kita, tetapi terikat kepada Allah. Fokus kita kepada Allah. Kekayaan, gelar, dan sebagainya adalah sarana dalam mewartakan kasih Allah. Kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan dan membantu sesama, bukan untuk memanfaatkan atau memperdayai orang lain. Bapak, Ibu, ada kisah seorang kaya dari Afrika yang telah menikmati kekayaan dengan berbagai cara untuk membahagiakan dirinya.
Ia membangun villa dengan pemandangan yang sangat indah. Ia memakai perhiasan yang indah-indah. Ia pun memiliki koleksi mobil mewah. Bisnisnya berkembang menguasai seluruh negerinya. Namun, tidak membuatnya merasa damai sejahtera. Ia diminta temannya untuk menyumbang 200 kursi roda untuk anak difabel. Ia datang menyerahkan sendiri kursi roda itu, dan ketika ia hendak melangkah, hendak pergi, ada tangan yang memegang kakinya. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang anak yang duduk di atas kursi roda sedang memegang kakinya. Lalu ia bertanya, "Apa lagi yang kamu butuhkan? Akan saya penuhi." Anak ini berkata, "Saya hanya ingin mengingat wajah Anda, agar kelak di surga, bila kita berjumpa, saya dapat mengenali dan dapat mengucapkan terima kasih." Orang kaya itu merasakan sukacita yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasakan ada damai sejahtera dan sukacita karena Roh Kudus. Ada kasih yang begitu besar dan kerendahan hati yang dia alirkan. Pada saat ia membagikan hartanya dan merendahkan hatinya, ia mendapatkan 100 kali lipat seperti yang telah dijanjikan Tuhan. Ia mendapatkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, untuk masuk kerajaan sorga itu bukan hanya karena perbuatan kita, walaupun kita telah hidup baik, namun masuk sorga adalah wewenang dari Allah yang diberikan kepada kita. Masuk sorga adalah anugerah Allah. Dari renungan ini ada 3 hal yang kita jadikan pegangan dalam kehidupan agar kita mendapatkan anugerah kasih Allah. Pertama, mengikuti Yesus dengan berbuat kasih seperti Yesus lakukan. Kedua, melepaskan keterikatan dan fokus kepada Allah. Ketiga, merendahkan hati. Untuk mengakhiri renungan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanku dan Allahku, singkirkanlah segala penghalang bagiku untuk datang kepadamu. Berikanlah berkat dan segala sesuatu yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Ambillah kebebasanku dan kehendakku. Perintahlah Tuhan, maka akan kutaati. Demikianlah Bapa, permohonan dan doa kami yang kami panjatkan dengan perantaraan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta kini dan sepanjang segala masa bersama dengan Allah Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.